Biosaka merupakan salah satu sistem teknologi terbaru dalam perkembangan dunia pertanian organik modern dan ditemukan oleh pemuda tani asal Blitar. Dengan metode itu bisa mengatasi kelangkaan pupuk kimia. Proses pembuatannya kurang lebih dengan cara meremas dedaunan atau rerumputan di dalam air kurang lebih 5 liter, yakni selama kurang lebih 10 hingga 15 menit sampai tercampur homogen tidak mengendap. Tidak berubah warna, menjadi bening dan tidak mengeluarkan gas meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Hari ini ada acara panen padi dan praktek pembuatan biosaka oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Alhamdulillah. Dan perlu saya sampaikan bahwa untuk biosaka ini adalah bukan pupuk. Biosaka ini adalah elisitor, bukan pupuk, bukan pestisida, bukan ZPT. Dan ini bisa merubah tanaman yang awalnya tanaman itu kurang sehat menjadi sehat. Sehingga dengan asupan nutrisi ataupun hara yang ada di tanah itu tidak terlalu banyak. Pupuk yang diberikan tidak terlalu banyak itu sudah cukup untuk digunakan untuk pertumbuhan tanaman sampai produksi. Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur mensosialisasikan bahwa pembuatan biosaka sangat sederhana dengan menggunakan seluruh daun. Asalkan daunnya baik, maka sudah dapat menekan penggunaan pupuk kimia. Kalau ini kemudian terus kita sosialisasikan, karena sesederhana itu daun apapun asal daunnya baik ya, maka tinggal diputer-puter sesederhana itu sudah bisa menjadi substitusi dari penggunaan pupuk kimia. Formula biosaka yang tidak menggunakan bahan kimia bisa menjadi referensi daerah lain sebab produktivitas pertanian tetap terjaga sekaligus mengembalikan fungsi lahan tanpa menggunakan pupuk kimia. Fakta lain yakni lahan pertanian yang semakin jenuh tersebut membuat biaya produksi pertanian semakin mahal sebab penggunaan pupuk kimia akan terus mengalami peningkatan setiap kali mengolah lahan tersebut. Maka dari itu, sosialisasi pengaplikasian biosaka sangat penting agar masyarakat, khususnya petani, dapat menerapkannya pada lahan pertaniannya masing-masing. Biosaka di Kabupaten Blitar ini sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 2019. Jadi sudah agak lama di kita, dan kita selalu menjadi rujukan percontohan pengembangan biosaka ini. Kenapa? Karena memang biosaka ini penemu awalnya adalah salah satu teman petani kita namanya Pak Ansar. Pak Ansar ini hanya nggak pernah di rumah. Hari ini posisinya di mana? Di Sulawesi ya. Jadi tidak pernah di rumah karena mengembangkan biosaka di banyak tempat. Kemudian di Kabupaten Blitar ini sudah dilakukan biosaka ini pada hampir di semua tanaman, tidak hanya padi, tapi juga jagung, kedelai, kacang tanah, terong, melon, cabai, bawang merah, kopi, tebu, tembakau, dan hasilnya sangat bagus. Bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia sampai 50%, 70%, 90%. Jadi kalau biasanya kita menggunakan pupuk itu 100 kilo begitu, di satu petak begitu, ini kalau kita mix dengan biosaka itu bisa kita hanya 50 kilogram atau kurang dari itu, misalnya 30 kilogram, dan itu cukup. Hasilnya juga lebih bagus, produksinya lebih bagus. Kemudian pertumbuhannya lahan sangat tahan terhadap hama penyakit, hasilnya bisa lebih bagus dan meningkat, kesuburan tanah juga meningkat. Itu yang ada yang sudah kita praktekkan di Kabupaten Blitar. Kepala Dinas Pertanian tadi menyampaikan bahwa kita sudah mengembangkan, sebenarnya itu data setahun yang lalu sebenarnya, sekarang mestinya sudah lebih. Setahun yang lalu disampaikan bahwa kita memang ada itu, kita sudah sampai 11.000 hektar dari yang 70.000 hektar tadi yang sudah kita kembangkan dengan biosaka. Mestinya tahun ini sudah jauh lebih luas dari itu.
Pada kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengapresiasi atas inisiasi dari Elisitor Biosaka dari Kabupaten Blitar. Meskipun di daerah lain juga ada Elisitor Biosaka, namun Elisitor Biosaka asli dari Kabupaten Blitar yang lebih unggul. Saya menyampaikan terima kasih inisiasi yang luar biasa dari masyarakat Kabupaten Blitar yang sudah bisa menemukan salah satu opsi pupuk non kimia yang disebut Biosaka. Bagaimana Saka ini sebetulnya menjadi referensi yang luar biasa, bagaimana kita bersama-sama menyelamatkan alam dan bagaimana kita bersama-sama kembali ke alam. Tanah kita ini sudah mengalami proses penuaan karena pemupukan secara kimiawi sudah berpuluh-puluh tahun. Sudah ada kebutuhan yang sangat berdasar bagaimana kita menyiapkan pupuk organik. Varian-varian yang sudah diinisiasi oleh petani di berbagai daerah di Jawa Timur ini luar biasa, tapi yang sangat luar biasa adalah Biosaka dari Kabupaten Blitar. Saya sudah berkeliling ke berbagai daerah penghasil padi di Jawa Timur ini, tetapi yang masif memang Biosaka dari Blitar yang sudah dijariahkan. Jadi ketika Pak Presiden ke Tuban sudah ada juga yang praktek ya ada daun-daun, tapi saya tidak paham bahwa itu cuma diputer-puter gitu. Nah kemarin waktu ke Ngawi juga begitu. Waktu Pak Presiden panen juga ada daun diputer-puter. Saya tidak paham bahwa itu semua daun bisa digunakan dan kemudian tinggal diputer searah jarum jam. Sesederhana itu tapi manfaatnya sebesar itu. Oleh karena itu kalau sekarang sudah 11 ribuan sudah 11 ribuan hektar yang menggunakan Biosaka, maka ini akan menjadi potensi yang sangat kuat untuk bisa terus dikembangkan. Karena memang kalau Saka, bagaimana selamatkan alam, bagaimana kembali ke alam, ini sebetulnya sesuatu yang sangat mulia, tidak hanya di dunia, tapi bahwa insya Allah mulia juga di akhirat. Dan ini di Kabupaten Blitar untuk Biosaka ini sudah sangat luas ya untuk perkembangannya, sehingga di Blitar ini dikatakan setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar itu sudah semuanya hampir mempraktekkan Biosaka ini. Dan memang pada beberapa bulan yang lalu waktu Pak Menteri di Blitar itu lahan kita itu yang menggunakan Biosaka itu ada sekitar 11.000 hektar dan sekarang terus bertambah. Dan komoditas yang ditangani itu memang kebanyakan itu ada di padi, jagung, kedelai, tanaman pangan ini dan juga kacang tanah dan sebagainya. Dan horti ini hampir semuanya juga sudah. Dan perkebunan pun ini juga sudah banyak yang menerapkan. Ada di komoditas kopi, ada tembakau, ada tebu, ini banyak sekali.